Halo, selamat Halo, datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih pada review mingguan One Piece ya. ya, Kali ini chapter 1080. 1080. Seperti terlihat, nanti highlightnya ada di mbahnya Luffy ini. Kakeknya Luffy. Kayaknya Luffy ya, tapi itu belakangan. Langsung aja kita Oke, karena tidak ada cover, karena tidak ada cover nggak ada story, cover langsung story. kita masuk ke ceritanya apa-apa aja yang perlu dibahas. Cukup banyak yang Yang harus dibahas ya. yang pertama ini soal apa? Sistem bontinya Sistem kok bontinya bisa sistem bontinya Cross Guild. itu asli, aku suka banget sih, karena Beda kalau ya. kalau Marin itu kan kalau pemerintah, jadi ini tuh menegaskan bahwa emang dunia bajak laut itu tuh kayak kalau dari pemerintah dunia bontinya ya uang di mana-mana gitu dari dulu kan. Iya, Nah, kalau dari bajak laut itu kan nyarinya harta peti karun harta ya, karun. harta karun ya. Bontinya satu bintang mengindikasikan satu Satu peti peti harta harta karun. karun yang berapa, senilai 100 Kurang juta lebih ya, 100 juta ya. kurang lebih 100 juta. Oke, ini tuh wah, ini nice touch banget sih Menarik udah. ya. Aku Soalnya apa ya? nggak ngira kayak gini loh. Iya, tadinya ngira sesederhana satu bintang 100 juta itu. Enggak ternyata, cuman bentuknya peti harta karun gitu dikasihnya. Itu beneran nice touch banget udah. Emang agak beda sih, kalau kemarin kan jelas ya mereka yang nyetak uang. Heeh. Sekian ini karenanya di bajak laut, mereka nyarinya ya peti harta karun gitu. Harta karun. Dan itu kan inflasinya bagus kan. Mm-mm. Terus lanjut, kita dikasih lihat ini Mas ya, kekuatannya Eh, Kurohige Pirates. yang tersisa ya, Iya, sebenarnya masih ada yang belum sih. Lafite kan belum belum dikasih tahu. belum Cuman tahu. seenggaknya nama 3 anggotanya yang lain akhirnya dikasih lihat. Langsung aja. Yang pertama itu Avalo Pizarro, dia kekuatannya Shima Shima Nomi, yang artinya berarti dia manusia pulau. Ini menarik sih, soalnya dia nggak cuma bisa jadi batu kayak Pika, tapi juga bisa jadi pulau. Terfak sih. Terus ada Vasco Shot, kekuatannya Gabu-Gabu Nomi. Nah ini salah satu yang aku curiga udah ada dari sebelum time skip. Soalnya julukannya aja Heavy Drinker. Ya, jadi Gabu-Gabu Nomi ini kan artinya sound effect suara minum minum. kan. Jadi emang ada hubungannya dengan sake ya Mas ya. Oh, Terus siapa lagi sih ini? Ah iya, Yuan. Sanjuan Wolf. Ini juga apa? Deka Nomi. Ini juga salah satu yang dari sebelum time skip udah punya buah iblis, soalnya sempat dikasih infonya di Fever Card Databook sih. Dia punya buah iblis yang bisa bikin dia gede, cuman nggak apa? Nggak dikasih tahu namanya. Nggak Dan kita baru dielaborasi ya, tahu. baru tahu ini. Baru tahu di sini. Nah, Mungkin udah itu dulu ya. untuk ini tuh nanti kita akan punya konten sendiri yang akan menjelaskan Mm-mm. setiap buah iblisnya masing-masing dari Blackbird. Jadi kita cukupkan di sini ngomongin buah iblisnya mereka. Langsung lanjut aja Mas ya. Langsung lanjut ke highlight di sini ya. Salah satunya. Yang salah satunya ini impiannya Kurohige, selain yang jelas One Piece ya, ini ada impian lainnya yang terungkap. Dia pengen bikin negara. Apakah itu nanti bikin negara itu adalah salah satu skemanya untuk mencapai impiannya yang utama atau bagaimana? Mungkin ya. Ya, yang jelas kita ya kayak sebenarnya ini agak apa? Di luar perkiraan sih, kok bikin negara buat apa? Ya kan? Tapi kan ngelihat Kurohige itu kan emang skimmer ya. Jadi kayak dulu itu dia tuh bener-bener berani. Aku cuman pengen mau jadi si Chibukai cuman buat dapat kru. Iya. Nah, ini tuh Sederhana itu padahal. mungkin dia pengen bikin negara untuk dianggap pemerintah dunia. Bisa jadi juga ini tuh dia punya Rencana apa agenda, gitu ya. entah apa dia pengen ikut referee kemudian mengacu di sana atau bagaimana, kita nggak ngerti ya. Nah, Tapi yang ini menariknya, menarik. Tapi ini iya, menarik. ini apa ya? Bisa jadi ada hubungannya dengan Kuzan diajak juga ya kan. Yang menarik itu dia mau pakai Kobe buat jadi apa sih istilahnya? Leverage. Pertukaran ya. Buat barter istilahnya. Nah, ini makanya banyak yang ini Mas, banyak yang khawatir
Gap sama Kobe posisinya bakal ketukar. Nanti Gap yang ketangkep, Kobe berhasil kabur, terus Gap jadi barternya mereka gitu takutnya. Iya sih, walaupun itu unlikely sih ya. Ya, teman kan Kayaknya ada aja sih yang Gar mending mati gitu daripada kayak gitu. ya kasihan juga sih, tapi mending kabur semua sih Mas. Iya, kayak kita kepengennya gitu ya, tapi ya arah Ya ceritanya gimana? kayaknya tidak menyenangkan nantinya. Ya gimana Oda sih. Cuman yang Nah, menarik di sini, Kobe itu ternyata nggak bisa dipakai buat jadi bahan barter. Apa sih istilahnya kalau bahan barter aja lah ya. Nggak bisa jadi bahan leverage barter apa itu. ya? Ya itulah Mas, ngerti lah Ya, teman-teman. Yang nggak bisa jadi bahan barter karena dia anggotanya SWORD. Nah, nah dijelasin di sini SWORD itu akhirnya ya ternyata ya. setelah lama kita dengar kalimat SWORD dan menebak-nebak, akhirnya ya kayaknya sebagian besar teman-teman tebakannya benar, Iya, tapi detailnya yang ternyata menarik. iya ternyata bukan sebagian besar sih. Emang semua anggota SWORD itu adalah anggota yang udah siap resign istilahnya. Siap mundur. Jadi kalau misalnya mereka bikin hal aneh-aneh, tinggal dipecat gitu. Dan Kasarnya ya. itu kan berarti kan ngomongin seperti itu kan berarti SWORD ini kan diketahui ya oleh minimal orang-orang yang punya pemangku kekuasaan di marinir ya. Karena Seenggaknya Aokiji tahu. seenggaknya Okeji tahu. Ya, walaupun ini sih Mas, kayaknya tetap ada tingkat kerahasiaan tertentu. Soalnya dulu Ya, X-Drake, Kizaru nggak tahu soal X-Drake, dan Aokiji ini juga nggak tahu soal keanggotaan Kobe. Jadi mungkin ya keanggotaan Kobe ini hal baru atau emang detail di dalam Sword sendiri nggak ketahuan. memang dirahasiakan sampai titik tertentu, tapi eh, Sword ini ada dengan sepengetahuan para petinggi Marin. Iya, seenggaknya itu. Enggaknya itu. Yang menarik, Lanjut. banyak yang mikir kalau Sword ini timbul akibat pertarungan antara Aokiji sama Akainu. Fallout ya, apa aftermath-nya Setelah mereka ya. Marineford War. Jadi setelah perang sama Shirohige, terus mereka mau diangkat jadi Fleet Admiral, mereka tarung. Nah, ada yang berpendapat kalau Akainu itu ingin memberikan kebebasan bagi mereka yang emang nggak pengen ngikutin perintah Akainu dan mungkin perintah Gorosei, supaya bisa tetap apa sih istilahnya, bisa tetap bertindak tapi di luar apa sih istilahnya sih, struktur marin gitu loh, struktur angkatan laut. Makanya banyak yang mikir ini kesempatan nih kalau kalian mau ngapa-ngapain bebas, nggak ngikutin perintah, kalian bisa gabung SWORD. Tapi kita resikonya kalian harus siap dipecat kapanpun, kasarnya gitu. Apa ya? Expendable-nya. Tapi karena apa? Karena ini terkejadiannya setelah perang sama Shirohige, jadi nggak menjelaskan keanggotaan X-Drake pada SWORD. Iya. Cuman apa ya Mas ya, yang menarik itu bisa jadi SWORD itu apa? X-Drake itu memang undercover jadi mata-mata sejak sebelum SWORD terbentuk, dan dia baru gabung SWORD setelah SWORD dibentuk, bisa jadi. Walaupun agak aneh sih ya. Iya. Soalnya kan Ya, bisa jadi karena dia itu kan cut off ya. Jadi ketika aku anggota SWORD, aku baru gabung ketika baru dibentuk kemarin. Ngapain? Orang kamu aja udah bukan Marin. Tapi ini sih Mas, kalau dia undercover, dia bisa tetap dibilang Marine. Soalnya kayak Rocinante sama X-Drake ini similar, mirip. Iya. Rocinante itu langsung diperintah Sengoku. Bisa jadi X-Drake ini juga perintahnya langsung dari Sengoku, makanya Kizaru nggak tahu. Ya makanya maksudku mungkin tema Sword-nya itu udah ada dari lama. Mungkin. Cuman namanya mungkin baru muncul gitu ya. Atau ya ini sesimpel udah baru kepikiran, atau itu jawaban paling tidak menyenangkan sebenarnya. Tapi yang jelas apa ya, udah ada hint Sword dari lama, dari Rocinante sama dari apa namanya X-Drake, dan ya mereka memang benar-benar korps rahasia
Ini tuh si Purple-nya Marin gitu. Iya, bisa jadi. Tapi mereka Yang menarik itu tidak mengotori tangan ya. Mereka emang orang-orang yang ada di Sword itu punya apa ya, tingkat keadilan apa istilahnya? ya punya tingkat keadilan mereka sendiri gitu yang Heeh. benar-benar kayak Yang ya mereka kayak gap terbelenggu, gitu yang tidak mau terbelenggu sama aturan. birokrasi. Iya, nggak mau kena birokrasi. Istilahnya keren Heeh. juga sih. Iya. Cuman yang menarik ini Mas, kalau kita perhatikan keanggotaan SWORD ya sejauh ini, Mm. kayak X-Drake ini dulu ditemuin sama Suru. Mm. Terus ada cucunya Suru. Terus ada yang jelas banget ini ada muridnya Garp, Kobe sama Helmeppo. Nah, terus Rocinante dulu juga yang sempat dicurigai anggota SWORD juga, walaupun belum dikonfirm ya, belum ada Mm. konfirmasi. Rocinante ini istilahnya kayak anak angkatnya Sengoku. Mm. Jadi banyak apa ya? Kayak bisa diambil kesimpulan kalau kemungkinan tuh paling nggak generasinya munculnya Sword ini dari generasinya Sengoku kemungkinan. Mm. Jadi kayak orang-orang Sengoku, Suru sama Gap ini yang bikin Sword. Walaupun ya apa pastinya bikinnya kayak gimana kita nggak tahu ya. Iya, dan ini tuh Skemanya aslinya kayak gimana nggak tahu. pasti penjelasannya itu nanti kalau nggak di Fever Card ya di SBS. Iya sih. Pasti penjelasannya. Heeh. Kalau dijelasin. Pasti dijelasin dong, nggak mungkin nggak udah Iya gitu sih, kok. biasanya gitu sih ya. Soalnya itu pasti ada yang nanya ke SBS itu pasti. Iya, kayak apakah Rocinante emang anggota SWORD kayak gitu ya? Pasti. Makanya cuman ya skemanya ini menarik sih. Aku suka skemanya Sword, bagaimana mereka itu Iya. expendable army yang tidak mau terikat birokrasi. Mereka diperbolehkan untuk nantang Yunko sawayah-wayah, Oh tapi iya, ya. Suatu waktu, Mas. tapi resiko tanggung sendiri loh, gitu loh kasar. Iya. Jadi ya berharapnya sih paling enggak latar belakang berdirinya SWORD itu yang benar-benar detail dari awal berdirinya mudah-mudahan dijelasin sih nanti walaupun di Mudah-mudahan. sekedar di SBS ya. Ya kayaknya nggak akan in story karena makan waktu lama sih pasti. Ha-ha. Buat eksposisinya itu nanti. Ya paling enggak dikasih lihat juga lah nasib anggotanya siapa aja gitu. Petingginya siapa aja. Soalnya kan kalau di SWORD X-Drake ini kapten loh. Di atasnya Kobe loh kalau di SWORD. Atau mungkin kalau udah di Sword, kalau mau masuk Sword ya hierarki udah nggak ada. Iya bisa jadi juga Bisa sih. jadi, bisa jadi. Terus lanjut aja dulu ya. Nah, Next. Oh iya. ini tuh Verona yang ini datang buat nyelamatin Moria, Mas. itu ini tuh tiba-tiba banget sih. Iya sih. Tidak ada hint, tidak ada apa-apa, tiba-tiba Gak banget. ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Verona datang nih. Dan Soalnya emang keren sih, Mas. Apa iya ya? maksudku ini tuh kan dua hal ya ini tuh. Pertama adalah ini tuh plot untuk bebasin Kobe. Yang kedua itu bagaimana relevansinya Moria nanti pada arc ini. Karena nggak mungkin dia tidak keluar ya. Iya kan ini dia dibebasin, cuman ya lucu juga sih dia udah dibebasin tapi nggak muncul sama sekali di chapter ini. Jadi apakah dia Disimpan. bakal relevan lagi habis ini nggak tahu. Cuman yang jelas aku mau muji Verona soalnya dia dari awal dari Rusukaina dari pulaunya Mihawk sampai ke pulau Hachinosu ini pulaunya Blackbird, pulaunya Kurohige ini sendirian loh mas. Ya jago. Ya, Perona itu kan jago tuh aslinya. Iya navigator juga kayaknya sih dia tipenya. Cuman Emang sendirian jago. loh mas, New World loh mas. Loh, Perona itu jago. Iya Buahnya tuh memang. serem. Keren banget tapi. Cuman kita nggak merasa dia penting aja. Iya, cuman kalau emang kalah tetap sih mas serem soalnya kan lawannya pada haki user semua. Cuman ya udahlah. Mudah-mudahan ntar kita tahu lah nasibnya Moria gimana minimal. Dilatih sama Mihawk juga. Mihawk. Tapi mudah-mudahan ntar kita tahu lah nasibnya Moria habis ini gimana. Soalnya kasihan juga. Harusnya akan dibahas. Nah, lanjut. Nah ini kita bahas anggota SWORD yang diungkap ya mas ya satu-satu. Yang dikasih lihat itu ada Kujaku. Nah Kujaku ini kekuatannya Muchi Muchi no Mi. Sejujurnya aku kayak langsung keinget Hina sih
pas lihat dia. Hina agak beda sih mas. Ya, keingetnya, Oh iya, vibe-nya, vibe-nya sama ya. Vibe-nya. Tapi ini kekuatannya dia kayak jadi manusia yang bisa menjinakkan apapun. Lu kocak banget sih, goblok banget gue. Sampai bangunan juga bisa kan. Terus disuruh minggir tuh loh. Ayo. Itu lucu banget sih. Cucunya Suruh ini ya. Cucunya suruh. Terus ada apa? Ada detail menarik nih mas nih. Di topinya ada burung camar. Jadi kayaknya dia juga terinspirasi dari Sengoku. Jadi bisa jadi dia cucunya Suruh tapi ngefansnya sama Sengoku. Bisa jadi memang Sengoku tuh suaminya suruh. Bisa jadi sih cuman Bisa ya udahlah. Ya udahlah itu let's leave at that. Terus ada juga Hibari. Ini paling kesukaan ke sini dia. Hibari ini. Paling menarik sih karakternya. Paling menarik karakternya. Dia sekedar apa sih? Bukan sekedar sih, dia kayaknya sniper ya kalau ngelihat senjatanya. Aku tuh suka sniper ya. Makanya pas ngeliat dia itu aku langsung gue keren. Dan dia convert non diffuser kan. Dia pakai GP Flowers yang diungkap waktu chapter berapa ya di cover story. Ciptaannya Vegapunk yang bikin Masiu jadi bunga. Dan kemungkinan nggak cuma itu sih nanti senjatanya. Kemungkinan. Ya jelas, cuman yang di highlight itu kan karena kita udah tahu gitu mas. Karena udah dikasih lihat di cover story makanya di highlight itu. Tapi kayaknya dia fokusnya di sniper. Yang aku suka dari karakternya itu dia tsundere. Iya. Sama lucu dia bawa boneka, gemes banget ini karakternya ini emang. Kayak suka sama Kobe tapi dia nggak mau ngaku gitu. Iya, lucu banget sih. Terus ada lagi nih mas yang pengen tak bahas nih, Prince Groose. Dia udah muncul dari cover story-nya Beji sama Lola. Cuman dia baru dikasih lihat kekuatannya di sini. Dia juga dia juga muncul di yang pas perkenalan Sword ya. Perkenalan Sword awal tuh dia juga muncul kan. Yang di markasnya Doll itu ya. Ini yang menarik itu dia kan ternyata bisa bikin pasukan tanah liat, istilahnya golem. Nah dia bisa bikin golem. Nah yang menarik itu beberapa orang jadi ngira dia itu Logia. Gara-gara ketika golemnya diserang bisa balik lagi. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya golem yang dibikin tuh nggak tipenya sama kayak Bisu Nomi atau Doru Nominya Mr. Tree. Bisa bikin boneka tier 1 tapi bukan dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sampai kita ngelihat Groose diserang terus balik lagi, kita nggak bisa bilang dia Logia gitu mas. Iya. Paling itu sih, cuman pengen meluruskan dikit. Udah ada contohnya sih soalnya. Bisa jadi dia Logia, cuman sampai dia diserang terus bisa balik lagi, belum bisa dibilang Logia. Belum bisa dibilang Logia, masih mungkin Paramecia. Nah, sama satu lagi mas, aku lupa ada yang menarik nih. Kayaknya Tashigi kan juga muncul di chapter ini. Ya, sekilas satu panel doang. Nah, dia di atas kapal. Ya, jadi bisa jadi Tashigi ini juga Sword. Walaupun belum dikonfirmasi pasti ya, tapi hampir pasti kalau dia itu Sword. Ya, Smoker juga pasti Sword sih. Iya, kalau dengan cara ini. Smoker juga pasti Sword. Kalau ngelihat polanya sih, kemungkinan hampir pasti Smoker tuh juga jelas anggota Sword gitu. Jadi paling nggak jadi kayak cukup menyenangkan lah kita dapat kemunculan Tashigi gitu di sini aja kita jadi tahu kalau Smoker kemungkinan besar dia anggota Sword juga. Ya, dan itu kan hal yang diinginkan Smoker dari dulu ya, tidak terikat lokasi. Dan emang cocok-cocok lah ini anggota Sword emang tipenya gitu semua. Tipenya gitu. Terus kita bahas highlight yang paling kenceng nih mas. Wow, Garp. Itu yang. Jadi chapter ini tuh apa ya? Beneran selain peletakannya itu kan enak. Pertama ngomongin mimpinya Kurohige, terus kemudian Sword itu apa? Kemudian kita dijelasin orang-orang Sword itu tipenya seperti apa. Terus terakhir Garp ditaruh terakhir. Wah enak banget emang pacingnya nih aku suka banget chapter ini. Nah ini tuh alurnya halus. Sebenarnya itu kan cuman
Oda itu ngasih statement bahwa Garp itu legendaris for reason. Itu tuh Iya, ada alasannya dia disebut legenda ya. kalau ini sebagaimana alasan kenapa kok orang-orang tuh takut sama Rayleigh. Iya. Ini tuh penegasan sih. Kita itu selalu dikasih lihat Rayleigh itu menakutkan, tapi dia nggak pernah in action. Terus kemudian di chapter sebelum ini kita dikasih lihat Shanks. Sekuat apa Shanks yang kekuatannya mirip Gold Roger. Di chapter berikutnya dikasih lihat nih loh. Ini loh yang setara Gold Roger. Setara Gold Roger segini. Ini mas. Ini tuh ngaco nggak sih? Iya, satu kali tinju ngehancurin pulau segede itu. Ini tuh bagaimana kalau Luffy berhasil mastering Ryuo dicampur Hausoku. Iya benar. Jadi maksudnya kalau misalnya jaraknya sejauh itu loh. Iya, dari atas jauh itu. Kayak bikin ledakan gede. Nah, yang menarik ini mas, Garp itu masih apa ya? Udah tua. Iya, dia udah bilang kalau aku udah berkurang setengah itu. Waktu ini kan, waktu dia ngejar, pokoknya waktu ketemu Luffy di Water Seven, kecepatan meriam yang dilempar tuh udah nggak sampai setengahnya dia bilang waktu itu. Nah berarti kan ini juga nggak, kekuatannya juga setengahnya lah paling nggak, setengah dari waktu dia masih prima. Setengah itu kayak gini, berarti kan emang Roger itu kan sekuat apa gitu. Oda itu kan jarang power scaling ya. Tapi di 2 chapter terakhir ini dia benar-benar negesin kalau ini loh, legenda itu ya begini. Walaupun chapter kemarin agak mana ya, agak over. Nah, tapi ini tuh udah benar-benar ketok palu bahwa Garp itu Roger Garp mereka itu memang pantas mendapatkan reputasi segitunya, karena banyak yang meremehkan Garp kan gara-gara Marineford itu kan. Ya Marineford itu ibaratnya apa ya? Kayaknya emang sengaja Sengoku nggak merintah Garp buat terlalu ngapa-ngapain kan. Sengoku juga nggak nyuruh Garp ngapa-ngapain kan. Kayaknya emang sengaja supaya ya karena ini orang dalam yang diinin. Konflik of interest kan. Bahwa kalimat Garp ketika di Marineford itu jangan tahan aku, kalau enggak Akainu aku bunuh. Itu tuh bukan ancaman kosong. Ya emang benar-benar bisa gitu ya. Kenapa Garp bisa dipukul Luffy? Ya kisah simpel, dia itu ngalah aja. Makanya kalau dia serius, hancur Marineford. Hancur Marineford. Dan Garp makanya Shirohige juga ini kan mas. Kenapa? Maksudnya Garp itu kan tanpa tedeng aleng-aleng kan. Kalau dia udah itu pukulan yang dilontarkan sambil ketawa loh. Makanya Shirohige juga sempat bilang kayak takut nih. Kalian jangan takut, itu orang udah tua gitu. Iya, padahal tapi tua aja kayak gitu. Iya. Dan maksudku bayangin Shirohige primanya, mereka kan setara juga. Iya. Cuman Shirohige itu kayak masih di bawah Garp sih. Iya, masih di bawah ya Garp sama Roger berhasil ngalahin Rox. Iya, kan kita nggak kebayang Rox itu sekuat apa. Nah ini tuh menurutku ini tuh ngasih bayangan sih. Rox itu nanti sekuat apa? Kenapa ancamannya sebesar itu? Dan kenapa butuh 2 orang untuk ngalahin? Jadi power scaling ini menurutku akan ada anunya. Power scaling ini tuh akan ada implikasinya di masa depan. Iya. Ketika flashback Rock dimulai. Sama nanti ketika kita udah mulai masuk perang akhir, kita bakal tahu lah siapa-siapa yang terlibat nanti. Berarti kan paling nggak Akainu juga levelnya nggak kaleng-kaleng gitu loh. Udah 2 tahun lewat, dia udah jadi Fleet Admiral. Harusnya ya, paling nggak. Walaupun dia cuma diperlihatkan jadi bapak-bapak di dalam meja. Iya sih. Cuman paling nggak kan kekuatannya itu nggak kaleng-kaleng. Jadi paling nggak mungkin ya sejauh ini kita kan tahu Sengoku punya Hausoku. Terus Garp ini kayak udah hampir pasti dia ini pakai Hausoku. Nah berarti kemungkinan besar Akainu juga punya Hausoku. Pasti. Soalnya dia udah jadi Fleet Admiral. Ya, orang-orang kepentingan pasti punya Hausoku. Orang-orang atas. Karena ya udah. Ya emang tingkatannya segitu gitu.
Mungkin dah dulu Mas. Ya, Panjang Kudus banget sama kita Tengger bahasnya ini. ini. Karena emang chapter ini tuh padat ya. Padat dan banyak yang bisa dibahas. Ini aja kita udah memisahkan bahasan Kurohige ya. Buah iblis ya. Oke, itu aja apa namanya? Obrolan kita soal One Piece chapter 1080. Jangan lupa subscribe, komentar juga kalau kita pengen diskusi. Jangan lupa juga follow sosial medianya OPFCI ya yang ada di Iya. biasa. Akan ada banyak trivia-trivia menarik dari sosmed-sosmednya OPFCI di berbagai kanal. Thank you teman-teman, sampai jumpa di review atau teori kita selanjutnya. Bye. Yuk, terima kasih.